kita sudah pernah mengenal peluang ya. Kita bisa bahas dari yang paling sederhana ya. Nanti ini gitu ya, peluang itu nanti membahas suatu kemungkinan ya, suatu kemungkinan. Kita mulai dulu dari yang paling sederhana ya. Peluang itu nanti akan ada yang namanya aturan penjumlahan ya gitu. Aturan penjumlahan itu gimana mas? Aturan penjumlahan itu ya, kalau kita misalkan punya kejadian sebanyak K1, K2, K3 ya, K ini kejadian hingga sebanyak N kejadian, Kn, maka banyak kemungkinannya atau peluang yang sama dengan K1 plus K2 sampai Kn ya. Nah, penjumlahan ini umumnya menggunakan kalimat yang bernarasikan atau ya seperti itu. Misalkan begini ya, misalkan aku punya si A ya hendak pergi ya ke suatu kota ya gitu ya. Nah si A ini punya, si A memiliki 3 motor dan 2 mobil ya contohnya ya. Nah maka si A mempunyai berapa opsi ya gitu ya, berapa opsi kendaraannya seperti itu. Nah kalau kita lihat ya, si A itu kan nanti bisa pakai 3 motor atau K1 motor dan 2 mobil ya, K2 gitu ya. Ini atau ya, ini dia punya dan 2 mobil, tapi kan nggak mungkin ya kalau dia pakai dua-duanya kan ya, kan ini pilihannya kan atau ya, ini atau kan kalau misalkan dia pergi ke kota B, misalkan dari suatu kota ke kota lain ya, dia punya 3 motor dan 2 mobil, maka opsinya nanti dia bisa pakai 3 motor kemungkinannya dan tambah 2 mobil, maka dia akan punya nanti 5 kemungkinan ya gitu. Kemungkinannya apa saja? Nanti dia bisa pakai motor 1 atau motor 2 gitu ya, atau motor 3 gitu ya, atau mobil 1 atau mobil 2 gitu ya. Jadi kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5 kemungkinan gitu ya. Nah oke, nanti selain ini ya, ini penjumlahan ya, jadi dilihat sense kalimatnya itu bagaimana. Yang kedua kita pakai aturan perkalian ya, itu aturan perkalian ya. Aturan perkalian biasanya umumnya menggunakan narasi dan ya, bukan narasi sih, lebih tepatnya lebih sense kalimatnya itu dan apa atau gitu ya. Jadi kalau kita punya kejadian sebanyak K1, K2 hingga Kn kejadian, maka nanti kemungkinannya itu adalah K1 kalikan K2 sampai Kn kemudian ya, seperti itu. Misalkan ada orang ya ingin pergi ya, orang pengen pergi ke suatu tempat ya, dia punya pilihan dua baju dan 3 celana ya. Nah orang kan nggak mungkin ya pakai baju doang ya tanpa pakai celana ya, maka ini narasinya adalah dan ya. Berarti dia bisa pakai baju 1 dengan celana 1 ya, baju 1 dengan celana 2, baju 1 kombinasi celana 3 ya, B2 C1 B2 celana 2, baju kedua celana ketiga ya, atau baju 3 celana 1, baju 3 celana 2 ya, atau baju 3 celana 3 ya. Jadi ada 6 kemungkinan ya. Jadi kemungkinan outfitnya itu ada 6 ya. Ini tuh 2 3 oh ada 6 ya. Gitu ya, B1 gitu ya, dan seterusnya. Gitu.
Itu ya, betul ya. Sebentar. Yes. Suaranya agak putus-putus, Mas. Oh ya, ta. Putus-putus ta. Aku tak Mm-mm. ganti sinyal dulu lah ya. Oh sorry, ini nggak sampai baju 3 ya. Ini cuma sampai 2 baju doang ya. Oke, sebentar. Aku pakai hotspot dulu. Soalnya pakai wifi-nya ini memang agak lemot sih. But it's okay. Halo, udah lebih baik? Udah ya? Dengar ya? Oke, dengar ya. Nah, kalau kakak lihat di sini kemungkinannya ada berapa nih kak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Berarti ada berapa kemungkinan? Enam kemungkinan ya. Seperti itu. Nah, berarti nanti sederhananya secara matematis ya. Ini peluang ini nanti dikalikan aja. Ini K1, ini K2 ya. Berarti nanti 2 kali 3 ya sama dengan 6 ya, seperti itu. 6 kemungkinan ya. Gitu. Nah, gitu ya. Nanti akan ada juga yang ketiga itu ada masalah ya. Yang ketiga itu ada masalah ini ya, duduk melingkar ya. Nah, duduk melingkar. Jadi misalkan ada orang nih duduk melingkar ya. Nah, ini sebanyak n orang ya. Jadi ada orang satu, dua, tiga sampai sebanyak n ya. Maka ini banyak kemungkinannya peluang yang di sini rumusnya n min 1 faktorial ya. Seperti itu. Nah, kenapa aku singgung peluang? Karena ini dasar ya. Seperti itu. Jadi minimal ya, seperti yang pernah aku sampaikan ya. Memang ini matematikanya adalah matematika anak SMA ya. Tapi tidak setajam matematikanya anak SMA. Jadi hanya dasar-dasarnya aja yang nanti akan muncul ya. Seperti itu. Sama kayak sama kayak kita kan ada masalah jarak kecepatan waktu ya. Nah, itu memang materi SMA fisika ya, tapi kita tidak sampai sedetail itu, sampai ada percepatan, perlambatan, enggak ya. Jadi cuma dasarnya saja gitu ya. Nah, berarti ini kalau misalkan aku punya 4 orang dia duduk melingkar ya, berarti kemungkinannya nanti ini P 4 min 1 faktorial ya. Nah, ini 4 kurangi 1, 3 faktorial ya. Ingat ya cara ngitung faktorial ya. Faktorial itu kan dikalikan sampai hasilnya 1. Ya, 3 kali 2 kali 1. Berarti ini ada 6 cara gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan aku punya 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Ini ada masalah duduk melingkar ya. Nah, sebelum ke sana, mending kita coba salah satu soal dulu ya, yaitu nomor 1. Nah, oke, sini. 3 orang pria ya dan 4 orang wanita duduk mengelilingi sebuah meja. Berapa banyak susunan yang duduk melingkar jika wanita selalu duduk berdampingan ya. Nah, jadi gini, ini tak ajari gimana kalau misalkan ada orang yang duduk berdampingan ya. Jadi misalkan nanti ada 5 orang nih ya, 5 orang, ayah, ibu, dan 3 anak ya, anak 1, anak 2, anak 3 ya. Nah, ini ya, jadi ini anak 1, anak 2, anak 3. Terus berapa banyak cara kalau misalkan ayah ibu itu selalu duduk berdampingan ya. Jadi pertama kita lihat kalau misalkan dia duduk berdampingan, maka ayah ibu duduk berdampingan ya, maka dia akan dihitung sebagai satu orang ya. Ini dihitung sebagai satu orang ya. Nah, di sini ada orang 1, ada orang 2, ada orang 3. Berarti ada berapa orang? 1, 2, 3,
4 ya. Jadi nanti banyak caranya adalah 4 dikurangi 1 faktorial. Tapi ingat bahwa di sini yang namanya ayah ibu kan dia selalu duduk berdampingan, tapi kemungkinannya kan ada banyak ya, gak banyak ya, ada 2 ya, bisa ayah ibu atau ibu ayah ya, jadi bisa gini gini. Maka ini yang berdampingan ada berapa orang? 1, 2 ya, berarti dikalikan 2 faktorial ya, berarti ini 4 kurangi 1 3 faktorial dikalikan 2 faktorial ya, 3 kali 2 6, 2 kali 1 2, berarti ini 12 cara gitu ya. Jadi sederhananya kalau misalkan kita punya ada orang yang duduk berdampingan, jika ya terdapat k orang berdampingan ya, nanti jadinya jadi orangnya berapa kurangi 1 faktorial dikalikan k faktorial, sederhananya gitu ya. Nah, jadi dari nomor 1 ini kita bisa jawab ya, 3 pria, 4 wanita duduk melingkar ya pada sebuah meja ya. Jadi ada pria 1, pria 2, pria 3 ya. Ada wanita 1, 2, 3, 4 ya. Nah, mereka ingin duduk melingkar, tapi wanitanya selalu duduk berbarengan ya. Ini ya. Maka ini dapat dihitung sebagai satu cara ya, satu kemungkinan. Ini 2, 3, 4 ya. Nah, berarti nanti banyak caranya. Ini pertama ada berapa orang? Ada 4 ya, kurangi 1 faktorial. Terus ini ada 1, 2, 3, 4. Nanti cara menatanya ini akan ada 4 faktorial ya, seperti itu. Itu ya. Nanti ini 4 dikurangi 1 itu kan 3 faktorial ya. 4 faktorial ya, 4 faktorial. Nanti ini 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 ya, ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nanti ini 3 kali 2 6, 4 kali 3 12 kali 2 24 ya, 24 kali 6 144 cara gitu ya, seperti itu. Jadi ini masalah ini ya, tak perjelas lagi ya. Ini jadi nanti jadi yang keempat ini masalah bagaimana cara nanti kita menata susunan ya, menyusun. Jadi misalkan ya, aku punya 4 benda ya, benda A, B, C ya. Benda ini pengen aku susun ya, berdampingan. Berarti kan kemungkinannya ada banyak ya, bisa ABC, bisa ACB ya, bisa BCA, bisa BAC ya, terus apa lagi, bisa ini ya, bisa BAC, bisa CAB, bisa CBA ya. Nah, gini ya. Jadi nanti kalau misalkan kita punya K ya, apa namanya, K bentuk ya, K kejadian, berarti nanti cara kita menghitung banyak cara, P itu adalah K faktorial gitu ya. Jadi kalau misalkan aku punya ABC ya, aku hitung banyak kemungkinannya, berarti banyak kemungkinannya adalah 3 faktorial ya. Jadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Dan kalau kita cek, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi nanti bisa diperluas ya untuk banyak gitu. Nah, sekarang misalkan ya, sama kayak ini ya. Tadi kan ini kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi banyak kemungkinan geser-gesernya. 4 wanita ini ya udah, berarti ini 4 faktorial gitu ya. Nah, ya, sama juga kalau misalkan aku punya kata atau kalimat pria ya. Nah, ini pria, kalimat atau kata pria. Berapa banyak cara menyusun kata ini? Ya, berarti ini 4 faktorial ya. Berarti ini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 24. Nah, sekarang misalkan bagaimana kalau misalkan aku pengen nyusun kata pria tapi huruf P sama R ini harus selalu berdekatan ya. Berarti nanti ini 4 faktorial. Nah, yang berdekatan siapa? Ada P, ada R ya. Berarti dibagi 2 huruf, 2 faktorial ya. Ini 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini 2 kali 1 ya. Coret ya.
4 kali 3 12 ya. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini berikutnya ini kalau udah paham tuh ya, nanti yang dasar-dasar berikutnya ada yang namanya permutasi dan kombinasi ya. Permutasi itu bagaimana cara kita mencari banyak kemungkinan R dari N kejadian yang ada gitu ya. Jadi ini rumusnya N permutasi R itu N faktorial dibagi N min R faktorial ya. Misalkan gini permutasi itu. Nah, kakaknya punya 3 temen ya. Kakaknya punya 3 temen nih. 3 temen ya, misalkan namanya A1, A2 dan A3. Temennya kakak ini disuruh ngisi 2 jabatan ya. Ada ketua, ada wakil. Berarti banyak kemungkinannya berapa? Ya, ini ketua, ini wakil gitu ya. Nah, berarti nanti banyak kemungkinannya ini bisa A1 ketua, A2 wakil ya, atau A1 ketua, A3 wakil, atau A2 ketua, A1 wakil, A2 ketua, A3 wakil ya, atau A3 ketua, A1 wakil, A3 ketua, A3 ketua ya, A3 ketua, A2 wakil ya, seperti itu. Nah, berarti nanti kalau kita cek ya, di sini ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kita cek ya. Berarti ini ada 2 jabatan ya. Berarti nanti R-nya 2, N-nya dari 3 yang tersedia. Nah, ini ya. Berarti nanti ini 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial ya. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial 3 kali 2 1 faktorial 1 ya. 3 kali 2 6 ya. Betul ya, sesuai jumlah ini gitu ya. Oke. Aman ya. Nah, sebentar. Nah, aku mau ngecas dulu ya, baterainya habis. R itu jumlah apa ya? Jumlah kejadiannya kak. Wow, gitu. Jumlah sampelnya. Kayak kakaknya punya 2 baju, itu berarti 2 ya, gitu. Kalau ini permutasi ya, nah gitu. Tuh ya. Jadi sebenarnya nggak jamin keluar sih permutasi, tapi karena kisi-kisinya tidak menyebutkan yang lengkap ya soal cerita yang bagaimana, maka aku kasih semua kemungkinan yang ada ya, seperti itu. Tapi yang sering keluar itu adalah itu ya, aritmatika sosial dan gerak kecepatan waktu ya, itu. Nah, Oh, nanti nyocokin yang kemarin ya mas? oh yang kemarin sudah ketemu yang kemarin? Sudah. Mantap. Kan ada kunci jawabannya ya, udah kamu kasih kunci jawabannya ya, cocok. Yang nomor 12 belum. 12 belum ya. Oke, habis peluang ini tak coba ya. Oke. Iya. Nah, ini yang berikutnya nanti ada kombinasi ya. Jadi ada kombinasi ya. Nah, kombinasi ini sama juga ya, kita mencari N dari CR ya. Nanti rumusnya tinggal dibagi aja nih ya, in R faktorial N min R faktorial ya. Nah, ini untuk permutasi ya, ini faktorial. Nah, ini kombinasi ya. Nah, misalnya kakak punya kakaknya ini adalah seorang HRD misalkan ya, ingin punya HRD ingin menyeleksi 3 calon pegawai ya,
Nah, dari calon pegawai ini dua-duanya nanti akan dijadikan staff ya. Kakaknya pengen cari 2 staff gitu ya. Berarti nanti ada staff ya, sama-sama staff kan. Nah, tapi ini nanti kemungkinannya kita bisa cek ya. Ini berarti ada 3 pegawai nih, katakanlah A1, A2, A3 ya. Nah, berarti ini kan A1 bisa staff, A2 bisa A1, A3 ya. Nah, gini kakaknya data dulu kemungkinannya. A3, A1, A3, A2 ya. Tapi di sini ya. Tapi di sini nanti kan di sini ada A1 dan A2 ya. Itu sama aja dengan kayak A2 dengan A1. Berarti ini coret ya. Jadi sama aja. Karena kan sama-sama staff, nggak ada bedanya. Gitu ya. Terus di sini ada ini ada A1 A3 dan A3 A1 ya, kan sama aja ya, coret ya. Salah satunya coret. Ada A2 A3 dan A3 A2. Ini coret ya. Berarti nanti di sini ada 3 kemungkinan. 1 2 3. Tapi mari kita cek pakai rumus ya. Berarti ini kakaknya ingin menyeleksi 2 calon pegawai dari 2 ingin menyeleksi 2 orang staff dari 3 pegawai ini ya. Ini berarti ini 3 faktorial. Ini NCR kan, ini 3, ini 2 ya. Berarti ini N-nya, ini R-nya ya. Berarti ini 2 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial kan. Gitu ya. Nah, ini berarti ini sama dengan gitu ya. Ini sama dengan 3 faktorial, ini 2 faktorial, ini 1 faktorial. Nah, ini gampangannya gini. Ini kan 3 faktorial bisa dijadikan 3 kali 2 kali 1 kan. 2 kali 1 itu kan sama dengan 2 faktorial. Berarti bisa dicoret ya, atas bawah ya. Coret ya. Berarti 3 bagi 1 faktorial ya 3. 1, 2, 3. Jadi istilahnya Kak, cara cepatnya itu gini. Kalau ada 7 faktorial dibagi 5 faktorial, ya udah ambil aja angka 7 kali 6. Ya karena 5 faktorialnya kan bisa dicoret ya. Tadi sama kayak 7 kali 6 kali 5 faktorial ya. Dikalikan sampai angka bawah yang terbesar ya. Berarti ini coret ya. Kalau ada 5 faktorial dan 2 faktorial tetap diambil 5 faktorial yang terbesar ya. Gitu. Jadi kalau ada 8 faktorial dibagi 5 faktorial 6 faktorial berarti ambil 6-nya. 8 kali 7 kali 6 faktorial ya. Nah, gini ya. Coret. Gampangannya seperti itu. Itu ya. Nah, ini ya. Oke. Ini nomor 2 ya. Oke, nomor 2 ini ya ya kakaknya baca dulu ya, bentar ambil ngejas. Bentar. Bentar ya. Oke, yuk kita mulai. Nah, pelatih sepak bola timnas Indonesia, Sintayong STY, memiliki sebuah pilihan pemain untuk dijadikan bertahan bagian tengah ya, CB, center back. Nah, setelah bertambahnya pemain naturalisasi, pilihan tersebut ada J. Ises, Rizky, Mes Hilgers, Jody Armat, Justin Hapner, dan Wahyu Prasetyo ya. Kalau kita cek, di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ya. Dalam formasi tersebut pelatih hanya menginginkan 3 pemain CB ya yang diturunkan di lapangan ya. Jadi sama-sama back nih, sama-sama center back. Artinya kalau posisinya sama-sama center back,
Artinya nggak ada bedanya back satu dengan back yang lain gitu ya, seperti itu. Beda cerita kalau misalkan nanti pemainnya itu gelandang ya, gelandang sama back kan dua posisi yang berbeda. Jadi ini dari 6 orang akan dipilih 3 pemain CP. Nah, kira-kira ini permutasi atau kombinasi? Yang jelas ini kombinasi ya. Kenapa? Karena tidak ada beda antara back yang satu dengan back yang lain. Beda kayak ini. Ini kan dua-duanya sama-sama staff ya. Kayak tadi itu. Ini dua-duanya sama-sama staff. Artinya kalau kakaknya punya staff namanya A1, staffnya A2 kan sama aja dengan A2 dengan A1. Berarti gak ada bedanya. Gitu ya. Nah, beda cerita kalau misalkan kakaknya mau milih ketua dan wakil. Kalau ketuanya A1, wakilnya A2, beda dengan ketuanya A2 dan wakilnya A1 ya, seperti itu. Itu ya, berarti ini 6 kombinasi, 3 ya. Berarti ini nanti 6 faktorial dibagi, ini 3 faktorial, ini dikalikan 6 min 3 faktorial ya. Berarti ini jadinya 6 faktorial dibagi 3 faktorial, 3 faktorial ya. Nah ini ambil angka sampai 3 faktorial ya. Nah, jadi kan ini 3 faktorial ya, coret ya. Berarti ini 6 kali 5 30 kali 4 120 ya. 3 kali 2 6 ya. Berarti ini 120 bagi 2 bagi 60 ada 20 cara ya. Seperti itu. Aman ya? Berarti cara bedain permutasi sama kombinasi itu kalau kombinasi itu setara gitu ya Mas? Iya, betul. Oke. Gitu ya. Sama kayak gini, misalkan memilih anggota ketua OSIS sama wakil ketua OSIS itu kan beda ya. Sama kayak milih kalau misalkan anggota OSIS, berarti kan sama-sama anggota, nggak ada bedanya anggota satu dengan anggota yang lain. Gitu ya, itu pakai kombinasi. Kalau ketua wakil itu biasanya permutasi gitu ya, jabatan biasanya kalau yang kombinasi gitu ya, gitu. Nah, oke. Nomor 3 ya, meskipun ini secara sense ini memang bisa dibayangkan ya sejujurnya ya. Kalau misalkan 3 kayak gini kan bisa dibayangkan kan, kita bisa oret-oret kan, bisa dibuat bisa dibuat lah. Artinya soal ini kalau misalkan peserta nangkep logikanya, dan peserta pasti gampang ya menangkap logikanya ya, itu bisa dibuat sendiri A1, A2, A1, A3. Tapi masalahnya katakanlah peserta bisa nangkep, pertanyaannya kalau misalkan angkanya banyak gimana? 10 opsi dipilih 2 itu sudah ratusan. Apa mungkin? Apa iya kita akan menggambarkan ini sebanyak ratusan kali? Nggak mungkin ya. That's why ini tak kasih rumusnya ya, permutasi dan kombinasi gitu ya. Gitu ya. Nah, oke. Kita update dikit lah ya untuk soal nomor 4 ya. Nah, ini kan sudah ribuan nih. Ini susah ya. Nah, sekarang masih dengan kasus sepak bola ya. Di sini coach STY ada banyak opsi pemain ya. Ada 6 back, 7 pemain tengah, dan 4 pemain depan ya. Jadi kita data dulu ya. Ini ya. Ini 6 pemain belakang bertahan ya. Posisinya ya. Ada 7 pemain midfielder, pemain tengah. Ada 4 pemain depan ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek. Nah, coachnya ini, pelatih ini pengen menggunakan formasi 3-5-2 ya. Jadi artinya 3 pemain belakang akan dipilih 3 ya. Berarti 5 pemain tengah ini dan 2 pemain depan ya. Berarti ini 2 gitu ya. Maka kebanyakan dan ini nanti akan diturunkan dalam kesebelasan starting line up ya. Nanti jadi starting line up. Jadi satu kiper ya. Jadi kipernya ini nggak perlu ya. Jadi kita cuma butuh 3 belakang ya, 5 tengah, 2, 3, 4, 5 dan 2 pemain depan. Jadi ini 3, ini 5,
ini 2. Nah ini jadi satu kesatuan ya. Nah, satu kesatuan. Nah seperti itu. Maka kita cek dulu. Nah kita cek dulu berapa kemungkinannya coach Sintayong ini milih pemain bertahan dulu. Ya pertamanya ini 6C3. Kenapa pakai kombinasi? Karena back di sini sama di sini tuh nggak ada bedanya. Ya udah tinggal tukar-tukar aja gitu ya. Kan sama-sama back. Tapi kalau sama gelandang itu beda lagi ya. Ini berarti 6C3 ya. Tadi 6C3 kan sudah kita dapatkan ya. 6C3 itu sama dengan 20 ya. Nah, 20 ya. Nah, terus dari 7 pemain tengah itu 5 gelandang ya. 7C5. Berarti ini 7 faktorial dibagi 5 faktorial, ini 7 min 5 faktorial ya. Berarti ini 7 faktorial, ini 5 faktorial, ini 2 faktorial. Ingat, ambil angka yang terbesar, bawahnya 5. Berarti ini jabarkan sampai 7. 6 kali 5 faktorial ya. Ini 5 faktorial, 2 faktorial. Moncrot ya, coret ya. Berarti ini 7 kali 6, 42 dibagi 2, 2 faktorial kan 2 ya. 42 bagi 2, 21 kemungkinan gitu ya. Nah sekarang untuk striker 2 pemain depan itu berarti 4C2 gitu ya. Nah ini 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. Berarti ini 4 faktorial dibagi kali 3 kalikan 2 faktorial ya. Berarti ini 2 faktorial kalikan 2 faktorial. Moncrot ya. 4 kali 3 12 dibagi 2 6. Sekarang kita cek Kak. Di sini ada 3 kejadian ya. Ini kejadian yang pertama ini adalah K1, ini adalah K2, ini adalah K3. Kira-kira bagaimana? Apakah hubungannya K1 dan K2 3 itu dijumlahkan apa dikalikan? Karena tadi kan ada 2 pilihan ya, K1, K2, K3. Kira-kira mana Kak? Dijumlahkan atau dikalikan? Dikalikan ya, karena nggak mungkin main sepak bola back doang tanpa ada pemain tengah ya. Sama kayak kita pilih baju dan celana ya, nggak mungkin kita pakai baju doang tanpa celana gitu ya. Tapi kalau pilihannya baju 1 sama baju 2, baju 3 yang lain dijumlahkan ya, seperti itu. Maka kita kemungkinannya di sini adalah K1, K2 kalikan K3 ya. K1-nya 20, K2-nya 21, K3-nya 6 ya. Berarti ini 420 kalikan 6 ya. Berarti 0, 12 tuh 24, 25 ya. Berarti ada 2520 kemungkinan ya. Jawabannya ya yang A gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, kalau sudah mantap tak lanjutin ya. Oke. Sekarang nomor 3 belum ya? Oh ya. Si A mempunyai 6 kotak ya, yang masing-masing warna beda. Merah, warna beda ya. Merah, biru ya. Merah, biru, kuning, hijau, ini ya, hijau, nila, hitam ya, ada 6 itu. 6 kotak ini diletakkan berjajaran sedemikian rupa. Apabila warna biru, kuning, hijau, hitam ini ya selalu diletakkan bersebelahan ya, biru, kuning, hijau, dan hitam ini harus selalu duduk bersebelahan. Maka banyak caranya itu berapa gitu ya. Ingat sama kayak tadi ya, ini kalau diletakkan lingkaran berarti kan n-1 ya. Kalau diletakkan jejer berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 faktorial. Tapi kita cek di sini ada berapa yang harus selalu bareng. 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi 4 ya, faktorial ya. Nah, oke ya. Itu opsinya itu keliru ya. Biru, kuning, hijau, hitam ya. Berarti ini nanti ini 6 kali 5 ya.
6 kali 5 dibagi 4 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial ya, coret-coret hasilnya harusnya 30 ya, 30 cara ya. Ini harusnya 30 cara ya, ini aku salah sih ya. Jadi jawabannya 30 cara ya, ini memang salah gitu ya. Gitu. Oke ya, nomor ini sudah. Nah, ini ya persidangan ya. Nah, dalam satu persidangan terdapat 10 calon hakim ya. 10 calon hakim ya. Rencananya dari 10 orang tersebut akan ditempatkan pada posisi ketua, sekretaris, anggota, dan wakil ketua. Ingat ya, di sini orang-orangnya beda jabatan ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4 jabatan ya. Kira-kira kalau 4 jabatan ini pakai apa Kak? Permutasi atau kombinasi? Permutasi. Permutasi atau kombinasi? Permutasi. Permutasi. Ya. Permutasi ya. 10 P 4 ya. Berarti ini 10 faktorial. Kenapa 4? Karena ada 4 jabatan ya. Berarti ini 10 min 4 faktorial ya. Berarti ini 10 faktorial dibagi 6 faktorial ya. Berarti ini nanti 10 kali 9 kali 8 kali 7 6 faktorial dibagi 6 faktorial ya. Itu ya. Kalau kita cek tadi ya sama kayak gini ya. Ya, ketua dan wakil ya. Ini lagi-lagi aku salah ngasih jawaban ya. Ini juga ini nggak ada jawabannya ya. Ini 10 kali 9 90 kali 8 7 20 7 20 kali 7 ya. 0 14 7 49 tambah 1 5000 formasi. Nah, nggak mungkin kan kita gambarin buat satu-satu ya formasi hakimnya ya. 5040 kan nggak mungkin. Gitu ya. Aman ya? Gak apa. Nah, itu sisa-sisanya hanyalah pengembangan dari itu. Nah, oke. Kita bahas yang kemarin ya. Nomor 12 ya Kak ya. Sebenarnya aku nemu sih, cuma dikunci kan nggak ada. Dikunci nggak ada jawabannya. Masih X gitu kemarin. Oke. Mana ya nomor 6 kemarin ya? Ini ya. Oke, nomor 6, nomor 12, nomor 6. Nomor 12, betul, ini. Bukan. Yang mana? Nomor? Kemarin tuh diambilin dari luar file gitu loh Mas. Oh, dari luar file. Yang berenang tidak berenang itu loh. Oh, yang mana ya? Aku lupa ya. Apa bensin ini? Enggak, aku kok lupa ya. Catatanku ya, mana ini catatanku ini? Tak, aku buka dulu. Yang mana nih? Ya, nomor 12. Oh iya ya. Oh iya ya, ini ya. Oke deh, aku kopas ya. Ya ini memang ya soalnya seolah-olah orang, tapi orang, aku yakin orang tuh paham dengan kalimatnya, cuma narasinya tuh memang nggak gampang ya. Nah ini di dalam sebuah klub olahraga 25% dari total anggota berasal dari sekolah B ya. Nah berarti ini
25% alias seperempat ya dari total anggota A itu adalah dari sekolah B ya. Jadi seperempatnya A itu adalah dari B gitu kan. Nah, terus dan 40% dari mereka mengambil bagian dalam kompetisi renang. Jadi 40% dari mereka itu siapa? Dari seperempat A ini itu mengambil bagian renang ya, atau 40% dari B. Karena ini kan dari ruas kiri dikalikan 40%, berarti dari ruas kanan pun juga harus dikalikan 40% dari B. Nah inilah yang orang yang mengikuti renang gitu ya. Ini coret ya. Berarti ini 4 dibagi 4 1 ya. Berarti artinya 1/10 dari A atau 10% dari A anggota, atau 4/100 4/10 dari B itu adalah anggota yang ikut renang itu ya. Seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya, masalahnya di sini, jika ada 60 anggota klub tersebut yang berasal dari sekolah B ya. 60 itu dari sekolah B, tapi gak ikut renang ya. Artinya apa? Kalau yang ikut renang itu 40%, berarti yang gak ikut renang itu berapa? 60% kan? Dari B itu tidak ikut renang, berarti itu berapa? 60 orang ini gak ikut renang ya. Berarti ini B-nya, ini coret ya, 1 ini ya, 1. Berarti ini B-nya sama dengan 100 orang ya. Jadi yang apa namanya? Anggota sekolah B itu 100 orang. Berarti dari sini, nah bisa kita cari ini. Nah, ini berarti seperempatnya anggota A itu adalah 100 orang. Berarti anggota A sendiri ya 100 dikalikan 4 sama dengan 400 ya. Sama jawabannya? Sama ya? Sama. Gitu ya. Aman ya? Oke. Oke. Nah, selanjutnya ini FPB KPK ya. Nah, kakak ingat ya, waktu SD ya, kita belajar FPB KPK ya. Nah, gampangannya kalian bisa tahu ya FPB KPK ya. Kalau FPB itu kan faktor persekutuan terbesar ya. Nah, jadi kalau aku misalkan punya ya angka ini, angka 2 dan 4, itu FPB-nya berapa? 2 ya. Kenapa? Karena antara angka 2 dan 4, bilangan terbesar yang bisa dibagi 2 dan 4 itu berapa? Angka 2 ya. Seperti itu. Oke ya. Sekarang paham ya, kalau misalkan aku punya angka berapa ya misalkan ya? 24 ya. Dan 8, FPB-nya berapa, Kak? 8 ya, maka 8 ya, seperti itu. Gampangnya gini, oke ya. Nah, oke ya. Kalau misalkan angka 56, oh gak usah ada ya, dan gampang lah. Terus kalau misalkan ada angka, sekarang KPK ya, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Berarti gini pertanyaannya, angka berapa ini yang terkecil, yang dekat dari ini yang bisa dibagi 2 dan 3? Angka berapa itu? Angka 6 ya. 6 ini. Sama kayak kakak ketika menyamakan sebuah pecahan ya, setengah atau sepertiga, kan dicari apanya di sini? Ini dicari apa? KPK-nya ya. Gitu. Atau kalau misalkan angka 2 dan 4, berarti KPK-nya berapa? 4 ya. 4 ya. Nah, gitu ya. Karena 4 bisa dibagi 4, 1 dibagi 2, 2 ya. Nah, inilah aplikasi soalnya nanti tentang ini gitu ya. Nah, oke. Yang ini misalkan ya, si A mengunjungi perpustakaan 4 hari sekali ya. Nah,
dan si B mengunjungi perpustakaan tiap 3 hari sekali ya. Kalau mereka tanggal 20 Mei mengunjungi perpustakaan, berarti mereka mengunjungi bersamaan lagi tanggal berapa? Berarti kan KPK-nya 4 sama 3 ya. KPK-nya 43 berapa? 12 ya. Berarti artinya 20 Mei ditambah 12 hari lagi. Berarti 12 hari lagi itu berapa? Mei itu kan sampai 31 ya. Oke. Betul ya? Betul. 11 harinya itu kan 31, berarti bulan depannya 1 Juni ya. Betul ya? Berarti ini jawabannya 1 Juni ya. Gitu. Kan 12 hari setelah tanggal berapa? 20 ya. Mei itu sampai 31. Gitu ya. Nah, gitu ya gampang ya. Nah, ini masih ada lagi ya. Ini belum yang himpunan ya. Nah, nomor 7 ya. Si A memiliki 16 jeruk, 24 semangka dan 40 buah semangka ya. Ya sama buah beda lah ya. Buah yang lain. Buah tersebut hendak dibagikan ke tetangganya sama banyak, dibagikan kan? Berarti nggak mungkin lebih dari ini. Ya. Berapa banyak tetangga dapat memperoleh buah dari A? Berarti artinya FPB-nya, persekutuan terbesar, berapa banyak 16, 24, 40 ini bisa dibagi. Gitu ya. Kira-kira berapa paling banyak? 8 ya. Berarti 8 ya, 8 ya, dibagi 8 orang secara maksimal. Gitu ya. Nah, gampang ya. Nah, berikutnya ini nomor 8 ya. Nah, oke. Nah, A, B, C akan mengikuti latihan pada tempat yang sama ya. A 4 hari sekali, B 5 hari sekali, dan C 6 hari sekali ya. Mereka latihan pertama kali pada hari Senin 12 November 2013. Maka mereka latihan pertama kali untuk kedua kalinya tanggal berapa ya. Artinya apa ini? Artinya nanti itu kita disuruh nyari apa itu? KPK ya. KPK-nya 4, 5, dan 6 ya. Berarti KPK-nya berapa? 4, 5, 6. Berarti 60 ya. Nah, 60 ya. Artinya kita nyari dia 2 bulan lagi setelah bulan November ya. November itu sampai berapa? 30 ya. Berarti nanti ini bulan pertama itu berarti 12 Desember ya. Gitu ya. Nah, Desember itu sampai 31 kan? Berarti ini kan 30 hari ya. Berarti nanti 30 hari lagi itu tanggal 11 Januari ya. Gitu. 11 Januari. Ya. Nah, berarti ya tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Nah, kita cek harinya hari apa. 60 hari setelah hari Senin itu hari apa. Gampangnya gini, 60 kita bagi dengan 7 ya. Nah, berarti ini kan gini ya, 8 kali 7 berapa? 56 ya, sisa 4. Berarti kalau misalkan ini habis dibagi 7, sisa 0, berarti balik lagi ke Senin. Nah, tapi ini sisa 4, berarti 4 hari lagi setelah Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Kalau ini 4 hari. Gitu ya cara nyari hari ya. Jadi misalkan ada soal CPNS 4.900 hari lagi setelah hari Senin. Ya, tetap hari Senin ya. Nih, karena 4.900 bisa dibagi 7 ya, 700 ya. Gak ada sisa, ya kan? Gitu ya. Jadi basicnya adalah pembagian ya, gitu. Sama kayak 5.600 hari setelah hari Senin, Selasa ya Selasa. Karena bisa dibagi itu 7. Tapi kalau ada sisa, berarti tinggal hitung sisa harinya, sisa 3 berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, gitu ya. Oke. Nomor 9 ya. Si A memberikan 28 mangga, 56 jeruk, 98 apel kepada temannya ya. Nah, ini
setiap teman A menerima jenis dan jumlah buah yang sama. Yang penting KPK ya. KPK ya. KPK-nya 28, 56, 98. Berapa? 14 ya. KPK, FPB. Ini ya, KPK-nya berapa? 14 ya. Seperti itu. Oke ya. Ada pertanyaan nggak? Sejauh ini belum ada, Mas. Oke, aman ya. Oke. Oke ya. Nah, oke, himpunan ya. Ini juga sering keluar ya, tapi ini di CPNS di masa lalu banget. CPNS 2016 ke belakang itu masa lalu ya, seperti itu. Nah, oke. Tapi langkah baiknya kita tetap ya, tetap apa? Tetap kita pelajari ya. Oke. Nanti ini ada himpunan 2 kejadian ya. Nah, jadi angka baiknya aku jelaskan secara praktis saja ya. Nah, ini nanti ini ada yang namanya sampel ya. Ini ya. Ini NS. Nah, jadi nanti bukan. Nanti jadi gini, ada himpunan yang pertama adalah himpunan ya, himpunan 2 kejadian ya. Nah, berarti NS ini sama dengan ini ya. Ini nanti NA NP ya, tambahkan karena 2 kejadian ya, dikurangi ya N A irisan P. Nah, ditambahkan NC A irisan P ya. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, kita jelasin ya. Ini ya. Nah, ini nanti apa ini? NS ini adalah total anggota ya. Jadi kalau misalkan ada sekelompok orang, berarti semua orangnya ya, total anggota gitu ya. Nah, terus NA itu berarti apa? Ini anggota A ya. Yang NB ini apa? Ini adalah anggota B ya. Gitu. Nah, ini NAB itu anggota yang ikut anggota A dan B dan B ya. Nah, gitu ya. Nah, ini NCA ini bukan anggota yang tidak ikut A plus B ya, seperti itu. Nah, ya. Paham? Nah, oke. Jadi gitu ya. Tapi nanti Kak, ada yang namanya, jadi ini tak kasih praktis ya, istilahnya nanti kalau misalkan kakaknya ujian wis tinggal pakai. Nah, jadi misalkan dalam satu anggota nanti ada 100 orang nih Kak. Nah, 100 orang itu ada yang ikut, ada yang suka matematika, ada yang suka fisika. Berarti yang fisika itu segini, yang matematika segini. Terus nanti ada orang yang suka fisika dan matematika, berarti ikut ini ya. Ternyata ada orang yang nggak suka semua, berarti ikut ini, gitu ya, seperti itu. Nah, tapi nanti ada pertanyaan gini, kalau soalnya HOTS ya, ada pertanyaan berapa sih orang yang suka fisika aja? Jadi beda ya.
orang yang suka fisika dan orang yang suka fisika saja, apa bedanya? Kalau orang yang suka fisika berarti masih ada kemungkinan dia ada yang suka ini matematika juga, B. Tapi kalau orang yang suka fisika aja berarti dia yang nyel suka fisika saja. Jadi nanti ada rumus gini, orang yang suka A saja, berarti nanti ini itu istilahnya nanti NA, orang yang suka A berarti dikurangi orang yang terkontaminasi sama B ini, berarti dikurangi NA irisan B, gitu ya. Nah kalau orang yang suka B saja berarti NB dikurangi NA irisan B, gitu ya. Nah itu jadi seperti itu, meskipun secara biologik ini bisa di logik ya. Jadi kalau orang jenius itu biasanya nggak butuh rumus sih, biasanya banyak orang yang bisa diawang ini bisa gitu, tapi banyak orang juga yang bisa ngawang tapi nggak bisa itu ya, itu usahanya. Nah misalkan ya kita jawab ya nomor 10 ini ya. Nah ingat kalau sudah soalnya pertanyaannya yang ini berarti ini soalnya sudah susah ya, HUTS ya. Tapi susah sekalipun kalau kita tahu rumusnya itu gampang ya. Nah, oke. Yang nomor 10. Dalam satu angkatan prodi terdapat 40 siswa. 40 siswa ini apa? Total semuanya NS ya. Gitu. Ada 2-3 orang suka fisika ya, NA. Nah, kita sebutlah NA. Terus 16 orang suka kimia ya. Ini NB ya. Nah, sedangkan terdapat 12 orang gak suka kimia maupun fisika ya, NC berarti ya, yang gak suka itu kan NC. Nah, gitu ya. Banyak orang yang suka keduanya, berarti yang ditanya itu apa? NA irisan B. Ya, secara praktis ya kita tinggal sudah bisa masukkan aja, gitu ya. Berarti nanti kita bisa pakai rumus yang ini ya. Nah, ya. Tinggal masukkan aja. Nah, tapi kalau aku sih lebih suka cara cepetnya gini. Ya udah, total siswa taruh kiri aja 40. Terus yang suka satu bidang ini NA, NB ya, 23 tambah 16 langsung aja. Berapa 23 tambah 16? 39 ya. Terus yang nggak suka keduanya ya tinggal dikurangi aja. Dikurangi 12 terus dikurangi orang yang suka keduanya. Ya X gitu katakanlah ya. Berarti ini nanti 39 betul ya? Oh sorry, di 17 kok kurangi sih. Ini ya 40, 39 kurangi 12 27 ya, tambah X. Berarti 27 tambah berapa? Yang jadi 40. Berarti 40 kurangi 27 ya, 13 siswa ya. Seperti itu. Nah ini gak ada, ini 13 harusnya ya. Gak ada, jawabannya 11 A ya. Gitu ya. Oke. Oke, terus nomor 11 ini. Dalam suatu kelas terdapat 50 siswa ya. 25 suka voli, 20 basket, 7 siswa gemar keduanya ya. Ini NS ya. Ini NA, ini NB ya. Nah, betul. 7 siswa gemar keduanya ya. Ini Irisan A, B ya. Banyak siswa yang gak gemar keduanya wes karena total siswanya 50 gitu ya. Ini 25 tambah 20 45 gitu ya. Terus yang gemar keduanya itu dikurangi ya. Tambah X ya. Ini 50 45 kurangi 7 berapa? 38 ya, tambah X. Berarti X-nya berapa? 12 ya, seperti itu. Gitu ya, gambarannya itu seperti itu. Sebentar. Oke. Gitu ya. Nomor 12 ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan himpunannya itu 3 kejadian ya?
Yang kedua, himpunan 3 kejadian ya. Nah, himpunan 3 kejadian ya. Kejadian, oke. Berarti ada 3 orang yang suka gitu ya. Nah, oke. Nanti ini berarti ada NS ya, himpunan semestanya ya. Nah, jadi nanti ada juga yang ditanyakan gini. Nanti ada juga total yang ditanyakan adalah total anggotanya ya. Total anggotanya. Nah, ini. Berarti kalau misalkan total orang semuanya yang suka, berarti ya orang yang menyukai semuanya, berarti nanti yang dijawab cuma ini toh. Berapa total orang yang suka ini mengabaikan yang ini tadi gitu ya. Tapi kalau misalkan ininya nggak ada, ya udah isi 0 aja gitu ya. Nah, oke. 3 kejadian. Berarti nanti akan ada apa? Akan ada yang suka A doang ya. Dan ada orang yang suka B doang, ada orang yang suka C doang ya. Nanti ada orang yang suka keduanya, suka A, suka B. Ini ada orang yang suka A, suka C, ada orang yang suka B, suka C. Jadi gampangannya gini, kalau kita mau ngapalin ya, istilahnya kita gak usah ngapalin rumus Kak, bisa juga. Jadi apalin yang suka, bukan apalin, totalkan semua yang suka individual ya. Dan dikurangi, ya ini kurang ya, kurangi semua orang yang suka dua-duanya. Nah, cara cepatnya gitu. Sorry Kak. Iya. Kenapa? Nama-nama. Iya. Ya, jadi yang suka dua-duanya totalin ya, totalin, terus kurangi, terus nanti ditambahin orang yang suka tiga-tiganya. Terus ditambahin lagi orang yang gak suka ketiga-tiganya. Gampangannya seperti itu ya. Nah, lu Mas kok ini dijumlahkan, enggak dikurang. Nah ya, ini ada asal usulnya yang panjang ya. Tapi kan gak mungkin ya aku. Sebenarnya secara teoritis Kak, ini semuanya ada teorinya, panjang banget penurunannya. Tapi aku yakin kita tuh gak suka yang terlalu ribet-ribet ya. Kalau matematis, apalagi sekarang SKD udah deket, lebih cocok yang praktis ya. Nah gitu. Nah gitu ya. Nanti ada ini ya. Oke. Nah ini nggak perlu tak jelasin ya. Pokoknya ada ininya itu orang yang suka tiga-tiganya seperti itu ya. Oh ya, kakak sudah dapat tryout belum dari kami? Belum. Oh belum ya. Nanti kakak kita kasih ya tryoutnya ya. Ada 3 tryout, kakaknya bisa pilih ya. Ini jadi di kami itu ada program super intensif ya. Program super intensif yang jalan bareng-bareng ya. Yang rame-rame itu sudah tryout ya, mereka itu kalau kita lihat nilainya. Jadi soal yang kami buat itu susah, termasuk susah ya. Sestandar dengan CPNS. Itu dari tak cek ya. Dari dari 15 orang yang tryout itu ya. Itu yang lulus berapa ya? Lulus itu artinya tembus passing grade gitu ya. Itu berapa orang yang lulus ya? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 14 orang yang ikut tes, cuma 5 yang lulus ya. Tapi lulus pun itu nilainya nggak besar gitu ya. Jadi nanti kakaknya kalau bisa dapat 400 sudah luar biasa, sudah siap lah. Kenapa Kak? Karena di tahun kemarin itu orang yang dapat 400 itu sangat langka ya. Seperti itu. Ini tertinggi di sini 432 gitu ya. Nanti kakaknya kerjain dengan jujur, ada waktunya 100 menit gitu ya. Gitu. Nah. Gitu ya. Ini cuma 5 yang lulus. Terendah 357. Jadi di tahun lalu yang lolos itu yang lolos SKB itu yang nilainya 377, 350, 360 ya.
Kalau informasinya tinggi itu biasanya kecil nilainya. Tertinggi itu di informasi yang aku tahu tuh ada yang 420. Tapi kalau dia tinggi banget berarti dia memang sudah apa istilahnya, sudah mateng lah gitu. Gitu. Nanti aja coba ya. Nah, oke. Nah, sekarang jadi ya. Tapi pertanyaannya nanti gimana kalau misalkan eh, pertanyaannya orang yang suka ya, orang yang suka dengan A saja ya,